Ketukan palu hakim terasa seperti hantaman godam di dada Anissa. Suara pria parubaya itu terdengar jauh, menggema di ruang sidang yang dingin dan berbau kertas tua. 3 kali ketukan, 3 kali pula dunianya seakan retak dan pecah berkeping-keping. Kata itu meluncur begitu saja, ringan bagi sang hakim, namun terasa seperti batu besar yang menimpa hidup Anissa. 5 tahun pernikahan, 5 tahun pengabdian, berakhir hanya dalam hitungan menit di sebuah ruangan steril tanpa perasaan. Ia menunduk, menatap ujung sepatunya yang kusam. Ia tidak berani menatap Doni, pria yang beberapa menit lalu masih sah menjadi suaminya. Apalagi menatap Rika, wanita yang duduk di samping Doni dengan senyum kemenangan yang tipis dan menyakitkan. Sudah selesai, kan? Suara Doni memecah keheningan. Nadanya terdengar tidak sabar, seolah ia baru saja menyelesaikan urusan administrasi yang membosankan. Tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, hanya kelegaan yang terpancar dari wajahnya. Anissa mengangkat kepalanya perlahan. Ia menatap Doni, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, pria yang dulu berjanji akan menjaganya seumur hidup. Yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan merendahkan. "Kenapa kamu setega ini, Mas?" Suara Anissa bergetar, nyaris seperti bisikan. Hanya itu yang mampu keluar dari bibirnya yang terasa kaku. Doni tertawa sinis. Tawa itu, yang dulu terdengar merdu, kini mengiris hatinya seperti sembilu. "Tega. Anissa, Anissa, coba kamu lihat dirimu di cermin. Apa yang bisa dibanggakan? Kamu itu perempuan desa. Penampilanmu kampungan, pikiranmu sempit. Aku butuh pendamping yang bisa mengimbangi karierku, yang bisa kubawa ke acara-acara penting tanpa membuatku malu. Bukan perempuan yang bisanya hanya mengurus dapur dan bertanya kapan aku pulang." Setiap kata yang keluar dari mulut Doni adalah belati. Anissa merasakan air matanya mulai menggenang, namun ia berusaha menahannya. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada mereka untuk melihatnya menangis. Rika, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia merapikan rambutnya yang dicat pirang, menatap Anissa dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. "Sudahlah, Don. Jangan buang-buang waktu. Dia tidak akan mengerti. Dunianya kan memang hanya sebatas itu. Lagi pula, Mas Doni sudah berbaik hati memberinya pesangon." "Pesangon?" Anissa menatap Doni tak percaya. Uang yang Doni transfer beberapa hari lalu, yang ia sebut sebagai uang terima kasih, ternyata adalah harga untuk menyingkirkannya. Harga untuk 5 tahun hidupnya. "Anggap saja itu modal untukmu pulang kampung," sambung Doni, nadanya semakin kejam. "Kembalilah ke desamu. Di sana tempatmu. Di kota ini persaingannya keras. Kamu tidak akan bertahan." Lalu ia membisikkan kalimat yang paling menghancurkan, kalimat yang akan terngiang-ngiang di kepala Anissa selama berbulan-bulan. "Dengar, ya. Setelah ini, tidak akan ada pria berkelas yang mau denganmu. Siapa yang mau dengan janda kampungan sepertimu? Lihat saja." Setelah mengucapkan itu, Doni menggandeng tangan Rika dan berjalan pergi. Langkah mereka terdengar mantap dan penuh percaya diri, meninggalkan Anissa yang membeku di tempatnya. Ia berdiri sendirian di koridor pengadilan yang sepi, merasakan dinding-dinding di sekelilingnya seakan merapat untuk menghimpitnya. Hinaan itu terasa lebih sakit daripada vonis cerai itu sendiri. "Kampungan. Tidak akan ada pria yang mau denganku." Kata-kata itu berputar-putar tanpa henti, meracuni pikirannya. Perjalanan pulang ke desa terasa seperti perjalanan dalam mimpi buruk. Anissa duduk di dekat jendela bus, menatap pemandangan sawah dan pepohonan yang berlalu, namun pikirannya kosong. Tatapan orang-orang di terminal, bisik-bisik tetangga saat ia turun dari angkutan desa, semuanya terasa seperti menuding dan menghakimi. Ia pulang sebagai seorang janda, seorang wanita gagal. Di depan rumah kayu sederhana orang tuanya, ibunya sudah menunggu di ambang pintu. Wanita parubaya itu tidak bertanya apa-apa. Melihat wajah putrinya yang pucat dan tatapannya yang kosong, ia sudah mengerti semuanya. Tanpa sepatah kata pun, sang ibu menarik Anissa ke dalam pelukannya. Pelukan hangat itu akhirnya meruntuhkan pertahanan Anissa.
Ia menangis sejadi-jadinya di bahu ibunya, menumpahkan semua rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan yang sejak tadi ia tahan. Ia menangis hingga tubuhnya lemas dan suaranya serak. Malam itu, dan malam-malam berikutnya, Anissa mengurung diri di kamarnya. Kamar masa gadisnya yang terasa asing. Ia menolak makan, menolak bicara. Satu-satunya teman yang ia miliki adalah ponselnya. Sebuah kesalahan besar. Jarinya seakan memiliki pikiran sendiri, terus-menerus membuka akun media sosial Doni dan Rika. Di sana, ia melihat kebahagiaan mereka dipamerkan tanpa malu. Foto-foto makan malam di restoran mewah, foto liburan di pantai, foto Doni memberikan kejutan sebuket bunga besar untuk Rika di kantor mereka. Keterangan fotonya selalu manis dan romantis. Seolah-olah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Setiap foto adalah tusukan baru di hatinya. Ia membandingkan Rika dengan dirinya. Rika yang modis, percaya diri, dengan tas-tas bermerek dan teman-teman sosialitanya. Lalu ia menatap bayangannya di layar ponsel yang gelap. Seorang wanita dengan mata bengkak, rambut berantakan, dan piyama lusuh. Doni benar. Ia memang kampungan. Ia tidak pantas untuk dunia Doni yang gemerlap. Minggu-minggu berlalu menjadi bulan. Anissa kehilangan banyak berat badan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Ibunya setiap hari membujuknya untuk keluar, untuk makan, untuk sekadar duduk di teras depan menghirup udara segar. Namun Anissa merasa tidak punya tenaga. Harga dirinya sudah diinjak-injak hingga tak bersisa. Ia percaya pada semua yang dikatakan Doni. Ia merasa dirinya tidak berharga, tidak diinginkan, dan tidak punya masa depan. Ia hanya seonggok kegagalan yang pulang ke desa untuk bersembunyi. Di dalam kamarnya yang temaram, Anissa membiarkan dirinya tenggelam dalam lautan keputusasaan, tidak menyadari bahwa di dasar paling gelap sekalipun, selalu ada setitik cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Luka yang membekas itu telah mengakar begitu dalam. Terasa mustahil untuk dicabut kembali. Ibunya seringkali duduk di sampingnya, mengupas buah atau sekadar mengelus rambutnya. Sabar, enduk, kata ibunya suatu sore. Badai itu pasti berlalu. Jangan biarkan kata-kata orang lain menentukan siapa dirimu. Gusti Allah tidak tidur. Dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Anissa hanya diam. Kata-kata ibunya terasa seperti angin lalu. Bagaimana ia bisa percaya pada masa depan jika masa kininya saja sudah begitu hancur? Ia melihat keluar jendela. Anak-anak kecil berlarian di jalanan tanah, tertawa riang. Dulu, ia pernah bermimpi memiliki anak-anak seperti itu bersama Doni. Mimpi yang sekarang sudah terkubur bersama pernikahannya. Suatu malam, ia tidak bisa tidur. Ia kembali membuka media sosial. Kali ini, ada sebuah video yang diunggah Rika. Video itu menunjukkan perayaan ulang tahun Doni di sebuah kafe mahal. Teman-teman mereka bersorak saat Rika membawa kue dengan lilin menyala. Doni meniup lilin, lalu mencium bibir Rika di hadapan semua orang. Di akhir video, Rika tertawa dan berkata ke arah kamera, "Hadiah terbaik untukmu, sayang. Akhirnya bebas dari parasit masa lalu." Parasit. Kata itu menghantam Anissa lebih keras dari ketukan palu hakim. Lebih menyakitkan dari sebutan kampungan. Jadi selama ini, ia dianggap parasit? Wanita yang memasak untuk Doni setiap hari, yang merawatnya saat sakit, yang mendukungnya dari nol hingga ia mendapatkan posisi manajer seperti sekarang, dianggap parasit? Sesuatu di dalam diri Anissa patah. Tapi kali ini, patahan itu tidak membuatnya semakin terpuruk. Patahan itu justru menyalakan api. Api kemarahan yang membakar habis semua keputusasaannya. Ia melempar ponselnya ke atas kasur. Napasnya terengah-engah. Sudah cukup ia menangis. Sudah cukup ia meratapi nasib. Hinaan itu tidak akan lagi menjadi racun yang membunuhnya perlahan. Hinaan itu akan menjadi bahan bakar. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan sempoyongan ke arah cermin tua di sudut kamar. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita kurus dengan mata cekung dan wajah kuyu. Ini bukan Anissa. Ini adalah bayangan yang diciptakan oleh hinaan Doni dan Rika. Malam itu,
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak melihat seorang korban di cermin. Ia melihat seorang pejuang yang terluka parah, namun masih bernapas. Dan selama ia masih bernapas, ia masih punya kesempatan untuk bertarung. Bukan untuk merebut Doni kembali, tapi untuk merebut kembali harga dirinya yang telah direnggut. Pagi datang membawa cahaya yang berbeda. Biasanya, Anissa akan menarik selimut lebih erat, berharap bisa terus bersembunyi dari dunia. Tapi pagi ini, ia membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Udara sejuk pedesaan menerpa wajahnya, terasa segar dan nyata. Semalam ia tidak tidur, namun ia tidak merasa lelah. Api yang menyala di dalam dadanya memberinya energi yang sudah lama hilang. Ia berjalan ke kamar mandi dan membasuh wajahnya berkali-kali. Ia menatap cermin di hadapannya sekali lagi. Bayangan wanita kuyu itu masih ada di sana. Tapi kali ini sorot matanya berbeda. Ada kilat tekad yang dingin dan tajam. Cukup, bisiknya pada bayangannya sendiri. Sudah cukup kamu jadi menyedihkan begini, Nisa. Ia keluar dari kamar dan langsung menuju dapur. Ibunya, yang sedang menanak nasi, terkejut melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 bulan Anissa bangun pagi dan keluar kamar atas kemauannya sendiri. Nisa? Kamu sudah bangun, enduk? Tanya ibunya. Ada nada khawatir sekaligus lega dalam suaranya. Sudah, Bu. Anissa lapar. Jawabnya singkat. Ia mengambil piring dan menyendok nasi hangat serta sayur lodeh buatan ibunya. Ia makan dengan lahap, seolah sedang mengisi kembali seluruh energi yang terkuras selama berbulan-bulan. Ibunya hanya tersenyum, hatinya menghangat melihat perubahan itu. Setelah sarapan, Anissa duduk di samping ibunya di teras belakang. Ia menatap hamparan sawah hijau yang menenangkan. Bu, panggilnya dengan suara mantap. Anissa mau pergi ke kota. Ibunya berhenti mengupas singkong. Ia menatap putrinya lekat-lekat. Untuk apa? Enduk? Kamu mau? Bukan untuk menemui Mas Doni, potong Anissa cepat, seolah bisa membaca pikiran ibunya. Anissa mau cari kerja. Anissa mau mulai hidup baru. Anissa tidak mau selamanya terkurung di sini dan dianggap perempuan gagal. Ada jeda sejenak. Ibunya bisa melihat kesungguhan di mata Anissa. Ini bukan lagi putrinya yang rapuh dan putus asa. Ini adalah Anissa yang ia kenal dulu, yang keras kepala dan punya semangat juang. Sang ibu tersenyum tipis. Apa kamu sudah yakin? Hidup di kota itu tidak mudah. Anissa yakin. Bu, Anissa tidak punya apa-apa lagi selain tekad. Hinaan mereka. Anissa akan jadikan itu bahan bakar. Bukan untuk balas dendam, Bu. Tapi untuk membuktikan pada diri Anissa sendiri bahwa Anissa lebih berharga dari apa yang mereka katakan. Mendengar itu, hati sang ibu terasa damai. Ia mengelus kepala putrinya. Kalau begitu keputusanmu, ibu hanya bisa mendoakan. Pakailah sedikit tabungan ibu untuk bekalmu. Jangan pernah lupakan salat dan jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Seminggu kemudian, Anissa sudah siap. Dengan sebuah tas ransel besar berisi pakaian dan ijazah SMA-nya, serta amplop berisi tabungan dari ibunya, ia berpamitan. Pelukannya dengan sang ibu terasa begitu erat. Jaga diri baik-baik, enduk. Iya, Bu. Ibu juga jaga kesehatan. Perjalanan ke kota kali ini terasa sangat berbeda. Jika dulu ia pulang dengan perasaan hancur, kini ia berangkat dengan secercah harapan. Ia tahu jalan di depannya akan terjal. Ia hanya lulusan SMA, tanpa keahlian khusus, dan penampilannya masih jauh dari kata wanita kota. Tapi ia tidak peduli. Ia akan memulai dari nol. Sesampainya di kota besar, Anissa merasakan hiruk-pikuk yang memekakan telinga. Gedung-gedung pencakar langit seakan menusuk awan, dan manusia berjalan begitu cepat seolah dikejar waktu. Ia berhasil menemukan kamar kos kecil dan pengap di sebuah gang sempit, sesuai dengan anggaran terbatasnya. Kamar itu hanya cukup untuk 1 kasur dan 1 lemari kecil, tapi bagi Anissa, itu adalah istananya. Istana tempat ia akan memulai kerajaannya sendiri. Hari-hari pertama adalah yang paling berat. Ia menghabiskan waktunya berkeliling dari satu kantor ke kantor lain,
Memasukkan lamaran pekerjaan untuk posisi apapun yang tidak membutuhkan gelar sarjana. Resepsionis, staf administrasi, pelayan toko. Penolakan demi penolakan ia terima. Beberapa menolaknya dengan sopan, beberapa menatapnya dengan pandangan meremehkan, seolah penampilannya yang sederhana sudah cukup menjadi alasan untuk tidak menerimanya. Setiap malam, ia kembali ke kamar kosnya dengan kaki pegal dan hati yang sedikit goyah. Ia seringkali teringat hinaan Doni. Kamu tidak akan bertahan. Apakah Doni benar? Apakah ia terlalu naif? Di saat-saat seperti itu, ia akan menelepon ibunya. Suara ibunya di seberang telepon selalu berhasil menenangkannya, memberinya kekuatan untuk mencoba lagi keesokan harinya. Ia tidak hanya mencari pekerjaan. Ia juga mulai membangun dirinya. Dengan sisa uang yang ada, ia membeli beberapa potong kemeja bekas yang masih layak pakai dan sebuah celana bahan hitam. Ia belajar merias wajah tipis dari tutorial di internet, sekadar agar wajahnya tidak terlihat pucat dan lelah. Ia memotong rambutnya menjadi lebih rapi. Perubahan kecil itu sedikit demi sedikit meningkatkan kepercayaan dirinya. Setelah hampir sebulan penuh perjuangan, akhirnya sebuah panggilan datang. Sebuah perusahaan properti besar membutuhkan staf administrasi junior untuk mengurus arsip. Pekerjaannya tidak glamor dan gajinya pas-pasan. Tapi Anissa menerimanya dengan penuh syukur. Ini adalah langkah pertamanya. Di hari pertama bekerja, Anissa merasa sangat gugup. Ia melihat rekan-rekan kerjanya yang lain, para wanita karir yang modis dan percaya diri, persis seperti Rika dan teman-temannya. Mereka berbicara tentang merek tas terbaru, liburan ke luar negeri, dan hal-hal lain yang terasa begitu jauh dari dunia Anissa. Ia merasa kecil dan tidak terlihat. Namun, Anissa tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Ia fokus pada pekerjaannya. Ia mengerjakan tugasnya dengan teliti dan rajin. Merapikan arsip, membuat salinan dokumen, menyeduh kopi untuk rapat. Pekerjaan yang dianggap remeh oleh orang lain, ia kerjakan dengan sepenuh hati. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia mengamati cara kerja seniornya, belajar menggunakan program komputer yang belum pernah ia sentuh sebelumnya, dan selalu menawarkan bantuan jika ada yang membutuhkan. Perlahan tapi pasti, kehadirannya mulai diperhatikan. Bukan karena penampilannya, tapi karena kinerjanya. Atasannya, seorang manajer perempuan bernama Budiana, melihat potensi dalam diri Anissa. Ia melihat ketekunan dan kemauan belajar yang tinggi. Anissa yang pendiam ternyata adalah seorang pekerja keras yang bisa diandalkan. Anissa menyisihkan sebagian besar gajinya. Ia tidak tergoda untuk membeli barang-barang mewah seperti rekan-rekannya. Tujuannya jelas. Ia mendaftar di sebuah kursus komputer dan bahasa Inggris di akhir pekan. Ia menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan kota, membaca buku-buku tentang pengembangan diri dan komunikasi. Ia menyerap semua ilmu baru seperti spons kering. Bulan-bulan berlalu. Anissa tidak lagi hanya mengurus arsip. Budiana mulai memberinya tanggung jawab yang lebih besar, seperti membantu menyiapkan materi presentasi dan notulensi rapat. Anissa mengerjakannya dengan sangat baik. Ia bahkan sering memberikan masukan-masukan kecil yang ternyata berguna. Transformasinya tidak hanya terjadi pada kemampuannya, tapi juga penampilannya. Dengan gaji yang sedikit lebih baik, ia bisa membeli pakaian yang lebih pantas. Bukan merek mahal, tapi ia belajar memadupadankan pakaian sehingga terlihat rapi dan profesional. Wajahnya tidak lagi kuyu, tapi memancarkan aura positif dan kepercayaan diri. Ia belajar tersenyum pada orang lain, menyapa lebih dulu, dan sesekali ikut dalam obrolan ringan saat makan siang. Ia masih Anissa yang sederhana, tapi kini ia punya sesuatu yang tidak ia miliki sebelumnya, harga diri. Ia sudah jarang sekali membuka media sosial Doni atau Rika. Ia tidak punya waktu dan energi untuk itu. Dunianya sekarang dipenuhi dengan target pekerjaan, jadwal kursus, dan buku-buku yang harus ia baca. Masa lalu itu memang masih ada. Lukanya belum sepenuhnya kering. Tapi luka itu tidak lagi terasa sakit setiap saat. Luka itu telah berubah menjadi pengingat. Menjadi fondasi kuat yang membuatnya terus melangkah maju. Ia sedang membangun gedung pencakar langitnya sendiri.
Bata demi bata, di atas puing-puing kehancuran masa lalunya. Dan ia tahu, puncaknya masih jauh di atas sana. 2 tahun berlalu seperti angin. Bagi Anissa, 2 tahun itu adalah universitas kehidupannya. Ia tidak lagi tinggal di kamar kos sempit dan pengap. Dengan promosi kecil yang ia dapatkan menjadi asisten pribadi Budiana, ia mampu menyewa sebuah paviliun sederhana di belakang rumah seorang ibu tua yang baik hati. Tempat itu memiliki jendela besar yang menghadap ke sebuah taman kecil. Setiap pagi, ia bisa melihat matahari terbit sambil menyeruput teh hangat sebelum berangkat kerja. Sebuah kemewahan sederhana yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Transformasi Anissa tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses panjang yang ia bangun dengan keringat, disiplin, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Ia ingat pertama kali menerima gaji penuh setelah masa percobaan. Alih-alih membeli tas atau sepatu baru seperti yang dilakukan rekan-rekan kerjanya, ia berjalan ke sebuah toko buku dan membeli kamus bahasa Inggris serta beberapa buku tentang etika bisnis. Kasir menatapnya aneh. Mungkin heran melihat seorang gadis sederhana membeli buku-buku yang terkesan berat. Anissa hanya tersenyum. Ia tahu apa tujuannya. Ia bukan lagi Anissa yang hanya bisa menunduk. Di kantor, ia belajar untuk menatap mata lawan bicaranya, berbicara dengan jelas, dan menyampaikan pendapatnya dengan sopan namun tegas. Awalnya terasa sulit. Lidahnya keluh dan jantungnya berdebar kencang setiap kali Budiana memintanya memberikan masukan dalam rapat tim kecil. Ia seringkali teringat kata-kata Doni, "Pikiranmu sempit." Kalimat itu seperti hantu yang mencoba menariknya kembali ke dalam cangkang. Namun, Budiana adalah mentor yang baik. Ia melihat potensi Anissa yang terpendam. "Anissa, pendapatmu tentang efisiensi sistem pengarsipan kita kemarin itu bagus sekali. Kenapa tidak kamu sampaikan di depan tim? Jangan takut salah. Di sini kita semua belajar," kata Budiana suatu kali. Dorongan itu menjadi titik baliknya. Di rapat berikutnya, dengan tangan gemetar di bawah meja, Anissa mengangkat suaranya. Ia menjelaskan idenya untuk digitalisasi arsip dengan sistem label yang lebih terstruktur. Ia memaparkannya dengan bahasa yang sederhana, berdasarkan pengamatannya selama berbulan-bulan di gudang arsip. Semua orang di ruangan itu terdiam, lalu beberapa kepala mengangguk setuju. Manajer dari departemen lain bahkan memujinya karena idenya praktis dan bisa menghemat banyak waktu. Hari itu, saat kembali ke mejanya, Anissa merasa kakinya tidak menapak di tanah. Ia berhasil. Hantu bernama pikiran sempit itu perlahan mulai memudar. Perubahan juga terjadi pada penampilannya. Ia tidak lagi memakai kemeja bekas. Ia belajar tentang pentingnya penampilan profesional. Setiap bulan, ia menyisihkan sedikit uang untuk membeli satu item pakaian berkualitas. Bukan merek ternama, tapi bahan yang bagus dan potongan yang pas di badan. Sebuah blazer hitam, kemeja putih yang tidak mudah kusut, sepasang sepatu hak rendah yang nyaman. Lemari pakaiannya tidak penuh, tapi semua isinya adalah pilihan yang cermat. Ia mulai memperhatikan kesehatan kulitnya. Tidak ada perawatan mahal, hanya pembersih wajah, pelembab, dan tabir surya yang ia beli di toko swalayan. Ia juga mulai rutin berolahraga lari pagi di sekitar kompleks tempat tinggalnya setiap akhir pekan. Tubuhnya yang dulu kurus kering kini terlihat lebih berisi dan sehat. Lingkaran hitam di bawah matanya telah lama hilang, digantikan oleh sorot mata yang jernih dan penuh semangat. Suatu hari, saat makan siang di kantin, seorang rekan kerja bernama Sinta duduk di sebelahnya. Sinta adalah gadis yang ceria dan tidak suka bergosip. "Mbak Anissa, kok aku perhatiin makin hari makin cakep aja, sih? Auranya beda gitu," katanya sambil tersenyum. Anissa tersipu. "Ah, bisa aja kamu. Mungkin karena sekarang tidurnya cukup kali." Bukan cuma itu. Loh, Mbak Anissa itu sekarang kelihatannya pinter banget. Kemarin waktu presentasi di depan klien Jepang itu, bahasa Inggrismu lancar banget. Aku aja yang sarjana sastra Inggris sampai minder, puji Sinta tulus. Pujian itu terasa hangat di hati Anissa. Kursus bahasa Inggris yang ia ambil setiap Selasa dan Kamis malam selama 2 tahun akhirnya membuahkan hasil. Ia jadi teringat.
Dulu Doni pernah mengejeknya karena ia tidak bisa menjawab sapaan teman ekspatriat Doni. Kini, ia bisa berdiskusi tentang proposal bisnis dengan klien asing. Ironis, metamorfosis Anissa adalah sebuah pemandangan yang mengagumkan bagi mereka yang mengenalnya sejak awal. Ia berubah dari ulat yang terinjak-injak menjadi kupu-kupu yang anggun. Namun, sayapnya tidak tumbuh begitu saja. Sayap itu ia rajut helai demi helai dengan benang kerja keras dan ketabahan. Ia tidak lagi merasa kecil di antara wanita-wanita karir di kantornya. Ia punya nilai. Nilainya bukan terletak pada merek tas yang ia sandang atau mobil yang ia kendarai. Nilainya terletak pada otaknya yang semakin terasah, pada etos kerjanya yang tak kenal lelah, dan pada hatinya yang telah belajar untuk memaafkan masa lalu dan mencintai dirinya sendiri. Sesekali, ia masih teringat pada Doni dan Rika. Bukan dengan rasa sakit, tapi dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti melihat orang asing dari masa lalu yang jauh. Ia tidak lagi peduli apakah mereka bahagia atau tidak. Fokusnya kini 100% pada masa depannya. Ia ingin terus belajar, terus bertumbuh. Mungkin suatu saat nanti ia bisa melanjutkan kuliah, meraih gelar sarjana yang pernah menjadi impiannya. Suatu sore, saat sedang merapikan dokumen di meja Budiana, ia tidak sengaja melihat sebuah majalah bisnis. Di sampul majalah itu, terpampang foto seorang pria gagah dengan tatapan tajam dan senyum tipis yang berwibawa. Di bawahnya tertulis sebuah nama, Wijaya Aditama, CEO Aditama Property Group. Anissa menatap foto itu sejenak. Itu adalah bos besar di perusahaannya, pemilik dari gedung tempat ia bekerja setiap hari. Sosok yang terasa begitu jauh, seperti bintang di langit. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sebuah skenario di mana jalannya akan bersinggungan dengan bintang itu, dalam sebuah pertemuan yang paling tidak terduga. Metamorfosisnya hampir selesai. Ia sudah siap untuk terbang, lebih tinggi dari yang pernah dibayangkannya. Hujan turun dengan derasnya sore itu. Langit Jakarta yang biasanya abu-abu karena polusi, kini menjadi kelabu pekat oleh awan mendung. Orang-orang di lobi kantor berhamburan, berebut taksi atau membuka payung mereka dengan tergesa-gesa. Anissa baru saja menyelesaikan laporan bulanan yang harus diserahkan besok pagi. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir jam 7 malam. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Ia merapikan mejanya, mematikan komputer, dan menyambar tas serta payung lipatnya. Saat menunggu lift di lorong yang sepi, ia merasa sedikit lelah. Namun, ada kepuasan tersendiri saat berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Pintu lift utama terbuka, namun sudah penuh sesak oleh orang-orang dari lantai atas. Anissa memutuskan untuk menggunakan lift barang di ujung koridor yang jarang dipakai, yang langsung menuju ke lantai dasar tanpa berhenti. Di dalam lift barang yang lebih luas dan berbau pembersih lantai itu, hanya ada beberapa orang. Seorang petugas kebersihan, 2 orang teknisi, dan seorang pria berpenampilan sangat rapi yang berdiri di sudut belakang. Anissa tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya ingin segera sampai di rumah dan menikmati semangkuk mie instan hangat. Lift meluncur turun dengan mulus. Lantai 20, 19, 18, tiba-tiba. Lift bergetar hebat diiringi suara dentuman keras. Lampu padam seketika, dan lift berhenti mendadak, membuat semua orang di dalamnya terhuyung. Hanya lampu darurat berwarna merah di panel tombol yang menyala, memberikan penerangan yang remang dan menakutkan. Suasana langsung panik. Petugas kebersihan menjerit pelan. Salah satu teknisi mengumpat sambil mencoba menekan tombol darurat berulang kali, namun tidak ada respons. Sial! Macet total, katanya dengan napas terengah. Anissa sendiri merasakan jantungnya berdebar kencang. Rasa takut yang dingin mulai merayapinya. Namun, ingatan akan masa-masa sulit yang pernah ia lalui membuatnya lebih kuat. Ia pernah melewati badai yang lebih besar dari ini. Ini hanya lift macet. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fitur senter. Cahayanya langsung menerangi ruangan sempit itu. Semuanya tenang, kata Anissa dengan suara yang terdengar lebih mantap dari yang ia duga.
Panik tidak akan membantu. Sebaiknya kita semua hemat baterai ponsel. Jangan dipakai untuk hal yang tidak perlu. Salah satu dari kita bisa mencoba menghubungi nomor darurat gedung. Semua mata tertuju padanya. Dalam situasi genting itu, suaranya yang tenang seolah menjadi jangkar. Teknisi yang lebih tua mengangguk. Benar kata mbaknya. Saya akan coba hubungi pusat kontrol. Anissa kemudian mengarahkan senternya ke sudut lift, memeriksa kondisi sekitar. Saat itulah ia melihat pria berpenampilan rapi yang tadi berdiri di belakang. Di bawah cahaya remang-remang, pria itu terlihat sangat pucat. Ia bersandar ke dinding lift, matanya terpejam, dan napasnya terlihat pendek dan cepat. Dasinya tampak sedikit ia longgarkan, seolah tercekik. Anissa mendekatinya dengan hati-hati. "Bapak tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Pria itu membuka matanya perlahan. Matanya terlihat tajam, namun ada kilat keresahan di sana. Saya tidak begitu suka ruangan sempit dan tertutup," jawabnya dengan suara tertahan. "Klaustrofobia." Anissa langsung mengerti. Ia teringat ayahnya di desa juga kadang merasa sesak jika berada di tempat yang terlalu ramai. "Bapak coba atur napas. Ya, tarik napas pelan-pelan dari hidung, keluarkan dari mulut. Jangan pikirkan kita sedang terjebak. Anggap saja kita sedang beristirahat sebentar." Anissa berbicara dengan nada lembut dan menenangkan, persis seperti yang sering ia lakukan pada ayahnya. Ia lalu membuka tasnya, mencari-cari sesuatu. Ia menemukan sebotol kecil minyak angin aromaterapi dan permen jahe. "Ini, Pak, coba oleskan sedikit di pelipis. Aromanya bisa membantu rileks. Permen jahenya juga bisa dimakan untuk mengalihkan pikiran," tawarnya sambil menyodorkan barang-barang itu. Pria itu menatap Anissa sejenak. Ada sorot terkejut di matanya. Ia sepertinya tidak menyangka akan ada orang asing yang begitu peduli dalam situasi seperti ini. Ia mengangguk pelan dan menerima minyak angin itu dengan tangan yang sedikit gemetar. "Terima kasih," bisiknya. Selama hampir 30 menit mereka terjebak. Anissa terus mengajak pria itu berbicara tentang hal-hal ringan untuk mengalihkan perhatiannya. Tentang cuaca, tentang makanan enak di sekitar kantor, apa saja agar pikiran pria itu tidak terfokus pada rasa takutnya. Anissa tidak tahu siapa pria yang sedang ia ajak bicara. Baginya, ia hanyalah seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Akhirnya, terdengar suara dari luar. Tim penyelamat datang. Beberapa saat kemudian, pintu lift berhasil dibuka secara paksa. Ternyata mereka berhenti di antara lantai 7 dan 8. Satu persatu, mereka dibantu keluar oleh petugas keamanan. Setelah semua selamat dan berada di koridor lantai 7 yang terang benderang, Anissa bisa bernapas lega. Pria yang tadi ia tolong kini terlihat jauh lebih baik, meskipun wajahnya masih sedikit pucat. Pria itu menghampirinya. "Saya tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak. Anda sudah sangat membantu saya di dalam tadi," katanya dengan suara yang berat dan berwibawa. Kini, di bawah cahaya normal, Anissa bisa melihat wajahnya dengan jelas. Jantung Anissa seakan berhenti berdetak. Pria di hadapannya adalah pria yang sama dengan yang ia lihat di sampul majalah bisnis tempo hari. Wijaya Aditama, sang CEO. Anissa langsung menunduk, merasa gugup dan salah tingkah. "Tidak apa-apa, Pak. Sudah seharusnya saling menolong." Wijaya tersenyum tipis. Senyum yang membuat wajahnya yang tegas terlihat lebih hangat. "Kamu karyawan di sini? Saya seperti belum pernah melihatmu." "Saya Anissa, Pak. Dari Divisi General Affairs, Asisten Budiana," jawab Anissa terbata-bata. "Anissa." Wijaya mengulang namanya pelan, seolah ingin mengingatnya. "Baiklah, Anissa. Sekali lagi, terima kasih. Ketenangan dan kebaikan hatimu tadi sangat luar biasa." Setelah berkata begitu, ia mengangguk sopan lalu berjalan pergi, diikuti oleh beberapa staf yang sepertinya sudah menunggunya dengan cemas. Anissa masih berdiri mematung. Ia baru saja menenangkan CEO perusahaannya yang sedang panik karena klaustrofobia. Rasanya surreal. Ia melanjutkan perjalanannya ke lantai dasar dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya,
Anissa mengira insiden itu akan dilupakan begitu saja. Ia kembali bekerja seperti biasa, sibuk dengan tumpukan dokumen. Namun, sekitar jam 10 pagi, telepon di mejanya berdering. Suara di seberang adalah suara seorang wanita yang terdengar sangat profesional. "Selamat pagi, dengan Ibu Anissa? Saya Rina, sekretaris Bapak Wijaya. Bapak ingin bertemu dengan Anda di ruangannya jam 11 nanti." Anissa hampir menjatuhkan gagang telepon. Bertemu Bapak Wijaya? Di ruangannya? Di lantai paling atas? Berbagai pikiran buruk melintas di benaknya. Apa ia melakukan kesalahan? Apa ia dianggap lancang karena insiden semalam? Dengan jantung berdebar, tepat jam 11, ia tiba di depan pintu kayu besar bertuliskan, Chief Executive Officer. Ruangan Rina, sang sekretaris, saja sudah lebih mewah dari paviliun tempat tinggalnya. Rina mempersilakannya masuk. Ruangan Wijaya sangat luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota. Perabotannya minimalis namun terlihat sangat mahal. Wijaya sedang duduk di meja kerjanya. Saat Anissa masuk, ia berdiri dan tersenyum. "Anissa, silakan duduk. Terima kasih sudah datang," katanya ramah. Anissa duduk di kursi di hadapan Wijaya, merasa tubuhnya kaku. "Saya memanggilmu ke sini karena saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi secara pantas," ujar Wijaya, memulai pembicaraan. "Kejadian semalam, terus terang cukup memalukan bagi saya. Tapi caramu menanganinya, caramu menenangkan orang lain termasuk saya, itu sangat mengesankan." "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak," jawab Anissa pelan. Wijaya menatapnya lekat. Tatapannya tidak mengintimidasi, melainkan penuh rasa ingin tahu. "Saya sudah bertanya pada Budiana tentangmu. Beliau bilang kamu adalah salah satu karyawan terbaiknya. Pekerja keras, cerdas, dan punya kemauan belajar yang tinggi. Dimulai dari staf arsip, sekarang menjadi asisten manajer. Sebuah pencapaian yang hebat." Anissa terkejut. Ia tidak menyangka CEO perusahaan akan repot-repot mencari tahu tentang staf biasa sepertinya. "Saya percaya, orang dengan karakter seperti kamu, tenang di bawah tekanan, punya empati, dan proaktif, adalah aset berharga. Perusahaan ini membutuhkan orang-orang seperti itu," lanjut Wijaya. "Teruslah bekerja dengan baik, Anissa. Saya akan memperhatikan perkembanganmu." Pertemuan itu hanya berlangsung sekitar 15 menit. Tidak ada tawaran promosi instan atau bonus besar. Hanya sebuah pengakuan. Sebuah apresiasi tulus dari orang nomor satu di perusahaan. Namun bagi Anissa, itu lebih berharga dari apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai janda kampungan, bukan sebagai staf rendahan, tapi sebagai Anissa. Seorang profesional yang berharga. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah yang lebih ringan dan senyum yang tulus. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan jauh melampaui impian terliarnya sekalipun. Kehidupan Anissa setelah pertemuan di ruang CEO tidak berubah secara drastis. Namun ada pergeseran halus yang ia rasakan. Orang-orang di sekitarnya mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Berita bahwa ia dipanggil secara pribadi oleh Bapak Wijaya menyebar cepat di lantai divisinya. Ada yang berbisik-bisik, menebak-nebak dengan nada iri. Ada pula yang menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Anissa tidak mempedulikan itu semua. Yang terpenting baginya adalah pengakuan dari Bapak Wijaya sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Wijaya, di sisi lain, tidak bisa berhenti memikirkan Anissa. Bukan hanya karena insiden di lift, tapi karena keseluruhan paket karakternya. Ia adalah seorang pemimpin yang terbiasa menilai orang dengan cepat, dan intuisinya mengatakan bahwa Anissa adalah permata yang tersembunyi. Ia sengaja menciptakan beberapa kesempatan agar bisa berinteraksi lagi dengannya dalam konteks profesional. Ia membentuk sebuah tim kecil lintas divisi untuk proyek efisiensi internal. Dan ia secara spesifik meminta Budiana untuk menugaskan Anissa sebagai perwakilan dari divisi mereka. Anissa tentu saja terkejut sekaligus bangga. Ini adalah proyek besar pertamanya.
Ia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya, seringkali bekerja hingga larut malam untuk menyiapkan data dan presentasi. Rapat proyek diadakan setiap hari Jumat sore, dan selalu dipimpin langsung oleh Wijaya. Di dalam rapat itulah, Wijaya melihat sisi lain dari Anissa. Ia melihat kecerdasannya dalam menganalisis data, keberaniannya dalam menyanggah argumen yang lebih senior jika ia merasa ada yang tidak benar, dan kerendahan hatinya saat menerima kritik. Setelah salah satu rapat yang berjalan alot, Wijaya menghampiri Anissa saat ia sedang merapikan laptopnya. "Kerjamu bagus sekali hari ini, Anissa. Analisismu tentang pemborosan anggaran di Departemen Logistik sangat tajam." "Terima kasih, Pak," jawab Anissa. Pipinya sedikit merona karena pujian itu. "Jangan terlalu formal kalau hanya berdua. Panggil saja Wijaya," katanya dengan senyum hangat. "Bagaimana kalau besok kita makan siang di luar? Ada beberapa detail proyek yang ingin saya diskusikan lebih lanjut denganmu. Sepertinya akan lebih santai jika tidak di ruang rapat." Jantung Anissa berdebar. Sebuah undangan makan siang dari CEO. Meskipun dibingkai sebagai urusan pekerjaan, rasanya tetap saja istimewa. "Baik, Pak. Maksud saya, Wijaya." Makan siang pertama mereka terasa sedikit kaku. Anissa lebih banyak diam dan mendengarkan. Namun, Wijaya adalah pembicara yang ulung. Ia tidak hanya membahas pekerjaan. Ia bertanya tentang kampung halaman Anissa, tentang keluarganya, tentang mimpi-mimpinya. Anissa menjawab dengan hati-hati, hanya memberikan gambaran umum, namun ia merasa nyaman. Wijaya mendengarkan dengan saksama. Matanya tidak pernah lepas dari wajah Anissa, menunjukkan ketertarikan yang tulus. Makan siang itu menjadi awal dari sebuah rutinitas. Hampir setiap minggu, Wijaya akan mengajaknya makan siang atau sekadar minum kopi dengan alasan pekerjaan. Namun, seiring berjalannya waktu, topik pekerjaan semakin sedikit, digantikan oleh obrolan tentang kehidupan pribadi. Anissa mengetahui bahwa Wijaya adalah seorang duda yang sudah lama ditinggal mati istrinya, dan ia mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan. Wijaya mengetahui bahwa Anissa adalah seorang perantau yang berjuang keras untuk membuktikan dirinya. Anissa mulai melihat sosok di balik gelar CEO. Ia melihat seorang pria yang kesepian, yang memikul beban tanggung jawab yang sangat besar. Ia melihat kebaikan hatinya saat Wijaya tanpa ragu mentraktir seorang anak penjual tisu di lampu merah. Ia melihat sisi humorisnya saat Wijaya menceritakan pengalaman lucunya saat kunjungan bisnis ke luar negeri. Perasaan Anissa mulai bergejolak. Ia tidak bisa memungkiri bahwa ia tertarik pada Wijaya. Pria itu adalah antitesis dari Doni. Jika Doni angkuh dan suka meremehkan, Wijaya justru rendah hati dan selalu menghargai pendapatnya. Jika Doni hanya peduli pada penampilan, Wijaya justru terpesona oleh pikiran dan karakternya. Namun, Anissa takut. Luka masa lalunya masih membekas. Ia takut untuk percaya lagi. Takut untuk membuka hatinya hanya untuk dihancurkan lagi. Perbedaan status sosial di antara mereka juga seperti jurang yang menganga, membuatnya merasa tidak pantas. Wijaya sepertinya bisa merasakan keraguan Anissa. Ia tidak pernah memaksa atau bersikap tidak sopan. Ia mendekati Anissa dengan sabar dan penuh hormat, memberinya ruang dan waktu. Hingga suatu malam, setelah proyek efisiensi itu berhasil diselesaikan dengan sukses, Wijaya mengajaknya makan malam di sebuah restoran Italia yang tenang dan romantis. "Ini untuk merayakan keberhasilanmu, Anissa. Kamu adalah bintang dari proyek ini," kata Wijaya sambil mengangkat gelasnya. Malam itu, suasananya terasa berbeda. Lebih intim, lebih personal. Setelah selesai makan, mereka duduk sambil menikmati kopi. Wijaya menatapnya dengan tatapan yang lembut. "Anissa," panggilnya pelan. "Selama beberapa bulan ini mengenalmu, saya merasa menemukan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidup saya. Saya tidak akan berbasa-basi. Saya menyukaimu. Lebih dari sekadar rekan kerja atau teman." Pengakuan itu membuat Anissa terdiam. Ia sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung tetap saja mengejutkan. Melihat Anissa yang hanya menunduk, Wijaya melanjutkan. "Saya tahu mungkin ini terlalu cepat untukmu.
Saya juga tahu ada sesuatu di masa lalumu yang membuatmu ragu untuk melangkah. Saya tidak akan memaksamu. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa perasaan saya tulus. Ketulusan di mata Wijaya akhirnya meruntuhkan dinding pertahanan Anissa. Ia merasa bahwa pria ini pantas untuk mengetahui kebenarannya. Ia menarik napas panjang. Wijaya, saya pernah menikah sebelumnya. Wijaya tidak terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, memberinya isyarat untuk melanjutkan. Pernikahan saya gagal, lanjut Anissa. Suaranya sedikit bergetar saat mengingat kembali kenangan pahit itu. Suami saya, mantan suami saya, meninggalkan saya untuk perempuan lain. Dia pria yang sangat bodoh karena telah melepaskanmu, kata Wijaya tegas. Ada nada marah dalam suaranya. Anissa tersenyum getir. Dia bilang saya ini kampungan. Tidak pantas untuknya yang karirnya sedang menanjak. Dia bilang tidak akan ada pria berkelas yang mau dengan saya. Perempuan selingkuhannya itu adalah rekan kerjanya sendiri. Mereka bekerja di sebuah perusahaan properti besar di Jakarta. Anissa sengaja berhenti di situ. Ia tidak sanggup menyebut nama perusahaan tempat ia bekerja sekarang. Rasanya terlalu menyakitkan, terlalu ironis. Wijaya mengerutkan keningnya. Ada firasat buruk yang tiba-tiba menyergapnya. Perusahaan properti? Di mana? Anissa ragu sejenak, lalu menjawab dengan suara nyaris berbisik. Di sini. Di Aditama Property. Wijaya tertegun. Gelas di tangannya berhenti bergerak. Di perusahaan saya. Anissa mengangguk lemah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Siapa nama mereka, Anissa? Tanya Wijaya lagi. Kali ini suaranya terdengar dingin dan serius. Ada kilat aneh di matanya. Doni Prasetyo, jawab Anissa. Dan perempuannya bernama Rika Anjani. Hening. Suara dentingan sendok di meja sebelah terdengar seperti gong yang memekakan telinga. Anissa melihat perubahan drastis di wajah Wijaya. Rahangnya mengeras, dan matanya yang biasanya hangat kini memancarkan amarah yang dingin. Ia mengenal nama-nama itu. Doni Prasetyo adalah salah satu manajer pemasaran yang sedang naik daun, terkenal ambisius dan sedikit arogan. Dan Rika Anjani adalah staf senior di tim yang sama. Wijaya mengepalkan tangannya di bawah meja. Jadi, dua karyawannya yang ia beri kepercayaan, yang ia gaji setiap bulan, adalah orang-orang yang telah menghancurkan hidup wanita hebat yang kini duduk di hadapannya? Wanita yang ia kagumi? Kemarahan yang luar biasa menjalari dirinya. Bukan hanya karena mereka telah menyakiti Anissa, tapi juga karena mereka telah mencoreng nama baik perusahaannya dengan perilaku tidak bermoral mereka. Anissa melihat ekspresi Wijaya dan merasa takut. Maaf, saya seharusnya tidak. Tidak, Anissa, potong Wijaya cepat. Suaranya kembali tenang meskipun matanya masih menyiratkan badai. Ia meraih tangan Anissa yang dingin di atas meja. Kamu tidak salah apa-apa. Saya yang seharusnya minta maaf karena orang-orang seperti mereka bisa bekerja di perusahaan saya. Dunia Anissa seakan jungkir balik. Takdir terasa seperti sedang mempermainkannya. Pria yang ia mulai cintai ternyata adalah bos besar dari orang-orang yang paling ia benci. Sebuah kebetulan yang begitu kejam. Namun juga membuka sebuah pintu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu menuju sebuah pembalasan. Rahasia besar itu kini telah terbuka, dan dampaknya akan mengubah jalan hidup mereka semua. Perjalanan pulang dari restoran malam itu terasa sunyi. Wijaya fokus menyetir, namun pikirannya berkecamuk. Anissa duduk di sampingnya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip dari balik jendela mobil. Namun benaknya dipenuhi oleh wajah Doni dan Rika, serta ekspresi marah Wijaya. Keheningan di antara mereka bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang syarat akan pikiran dan emosi yang tak terucap. Saat mobil berhenti di depan paviliun Anissa, Wijaya mematikan mesin. Ia tidak langsung mempersilakan Anissa turun. Ia berbalik menatapnya. Tatapannya kini sudah lebih tenang namun tetap menyiratkan keseriusan yang dalam. Anissa, dengarkan saya, katanya sambil menggenggam tangan Anissa. Apapun yang terjadi, saya mau kamu tahu bahwa hal ini tidak akan mengubah perasaan saya padamu. Justru,
Ini membuat saya semakin mengagumi kekuatanmu. Kamu berhasil bangkit dari situasi yang begitu menyakitkan dan membangun dirimu menjadi wanita yang luar biasa. Kata-kata itu menghangatkan hati Anissa yang sedang kalut. Tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Wijaya. Rasanya aneh mengetahui kamu adalah atasan mereka. Anggap saja itu sebagai sebuah kebetulan dari takdir, jawab Wijaya. Dan satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah mengganggumu lagi. Saya akan pastikan itu. Ada nada protektif dalam suaranya yang membuat Anissa merasa aman. Untuk sekarang, kamu istirahatlah. Jangan pikirkan mereka. Pikirkan saja kita. Beberapa minggu setelah malam pengakuan itu, hubungan Anissa dan Wijaya menjadi semakin erat. Wijaya sangat berhati-hati untuk tidak membahas masalah Doni dan Rika, kecuali jika Anissa yang memulainya. Ia ingin Anissa merasa nyaman dan tidak tertekan. Ia menunjukkan cintanya melalui tindakan-tindakan kecil, mengiriminya sarapan ke kantor, meneleponnya hanya untuk menanyakan kabarnya di tengah hari yang sibuk, atau sekadar menemaninya berjalan-jalan di taman saat akhir pekan. Anissa pun perlahan-lahan mulai membiarkan dirinya jatuh cinta sepenuhnya, tanpa rasa takut. Namun, masa lalu punya cara sendiri untuk kembali mengetuk pintu. Suatu Sabtu sore, Anissa bertemu dengan Sinta, teman kerjanya, di sebuah pusat perbelanjaan. Mereka memutuskan untuk minum kopi bersama. Saat sedang asyik mengobrol, Sinta tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, Mbak Nisa. Aku sampai lupa mau cerita. Tahu tidak, teman lamaku satu kampus dulu ternyata sekarang satu tim sama si Rika-Rika itu loh, yang marketing. Katanya, si Rika itu mau nikah besar-besaran sama pacarnya yang juga manajer di sana. Sombongnya minta ampun. Dia pamer-pamer undangan digitalnya di semua grup. Cerita Sinta panjang lebar. Hati Anissa mencelos. Menikah? Iya. Pestanya bulan depan. Katanya sih, wedding of the year, di kalangan mereka. Nih, aku lihatin story teman aku, kata Sinta sambil menyodorkan ponselnya. Di layar ponsel itu, terpampang sebuah undangan digital yang mewah dengan nuansa emas. Foto prewedding Doni dan Rika terpajang besar-besaran. Mereka tersenyum bahagia, berpelukan mesra dengan latar belakang gedung-gedung tinggi. Di bawahnya tertulis keterangan yang dibuat oleh Rika. The beginning of our forever, after getting rid of the past trust. Sampah masa lalu. Darah Anissa seakan berhenti mengalir. Lagi-lagi hinaan. Bahkan di hari bahagia mereka pun, mereka masih menyempatkan diri untuk menginjak-injaknya. Rasa sakit yang dulu pernah ia rasakan kembali muncul, namun kali ini bercampur dengan amarah yang dingin. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia marah. Ia muak. Dengan tangan sedikit gemetar, Anissa meminta Sinta untuk mengirimkan tangkapan layar undangan itu padanya. Sinta, yang tidak tahu menahu tentang masa lalu Anissa, menurut saja. Malam itu, saat Wijaya menjemputnya untuk makan malam, Anissa menunjukkan tangkapan layar itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan ponselnya. Wijaya melihat gambar itu. Ia membaca tulisan, sampah masa lalu. Rahangnya kembali mengeras. Ia melihat wajah Anissa yang pucat namun sorot matanya menyiratkan luka dan kemarahan yang tertahan. Ia mengembalikan ponsel itu, lalu menarik napas panjang. Mereka benar-benar tidak punya hati, desisnya. Mereka membangun kebahagiaan mereka di atas penderitaanmu, dan bahkan berani memamerkannya. Wijaya memberhentikan mobilnya di sebuah tempat yang tenang dengan pemandangan kota di malam hari. Ia mematikan mesin, lalu sepenuhnya membalikan badan menghadap Anissa. Anissa, aku mencintaimu, katanya dengan suara yang dalam dan tulus. Aku mencintaimu bukan karena aku kasihan padamu. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu. Karena kekuatanmu, kecerdasanmu, dan kebaikan hatimu. Kamu telah mengubah hidupku yang kosong menjadi lebih berwarna. Anissa menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah merencanakan ini sejak lama, tapi sepertinya sekarang adalah waktu yang paling tepat, lanjut Wijaya. Ia kemudian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Ia membukanya. Di dalamnya,
Sebuah cincin berlian dengan desain yang sederhana namun sangat indah berkilauan di bawah cahaya lampu kabin. Aku tidak ingin menjadi pria yang hanya melindungimu dari masa lalumu. Aku ingin menjadi pria yang membangun masa depan bersamamu, kata Wijaya. Suaranya terdengar sedikit bergetar karena emosi. Anissa, maukah kamu menikah denganku? Air mata yang sejak tadi ditahan Anissa akhirnya tumpah. Ini bukan air mata kesedihan, tapi air mata haru yang membuncah. Di tengah badai masa lalu yang kembali datang, Wijaya justru memberinya sebuah pelangi. Sebuah janji masa depan yang cerah. Ia mengangguk perlahan, tidak mampu berkata-kata. Iya, aku mau, bisiknya di antara isak tangisnya. Wijaya tersenyum lega. Ia mengambil cincin itu dan memasangkannya dengan lembut di jari manis Anissa. Ukurannya pas. Seolah cincin itu memang diciptakan untuknya. Setelah Anissa sedikit lebih tenang, Wijaya kembali menggenggam kedua tangannya. Sekarang, tentang pernikahan mereka, katanya dengan nada serius. Kita akan datang ke pesta itu. Anissa menatapnya, terkejut. Untuk apa? Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk balas dendam yang kekanak-kanakan. Jelas Wijaya. Kita akan datang ke sana dengan kepala tegak. Kamu akan datang sebagai Anissa yang baru, wanita sukses yang anggun. Dan kamu akan datang bersamaku, sebagai calon istriku. Kita tidak perlu mengatakan apa-apa. Kehadiran kita berdua saja sudah akan menjadi jawaban atas semua hinaan mereka. Kita akan mengambil kembali harga dirimu yang pernah mereka injak-injak di hari terbesar mereka. Setelah itu, kita akan menutup buku ini selamanya dan memulai buku baru kita. Rencana itu terdengar gila, menakutkan, sekaligus memuaskan. Anissa menatap cincin di jarinya, lalu menatap wajah Wijaya yang penuh keyakinan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia punya Wijaya di sisinya. Ia mengangguk mantap. Baik, kita lakukan itu. Malam itu, sebuah lamaran telah mengubah undangan pernikahan yang menyakitkan menjadi sebuah tiket menuju panggung pembalasan yang paling elegan. Mereka bukan lagi korban. Mereka adalah sutradara yang akan menentukan akhir dari drama ini. Bulan sebelum hari pernikahan Doni dan Rika adalah bulan yang paling aneh dalam hidup Anissa. Di satu sisi, ia bekerja seperti biasa, bahkan lebih giat dari sebelumnya. Ia dan Wijaya juga semakin mesra, menghabiskan akhir pekan bersama, memasak di apartemen Wijaya yang luas atau sekadar berjalan-jalan tanpa tujuan, menikmati kebersamaan mereka yang sederhana. Namun di sisi lain, ada sebuah bom waktu yang terus berdetak. Sebuah tanggal di kalender yang ditandai dengan lingkaran merah imajiner. Tanggal di mana ia harus menghadapi hantu dari masa lalunya. Wijaya mengerti betul gejolak di hati Anissa. Ia tidak membiarkan Anissa mempersiapkan pertempuran itu sendirian. Ia mengubahnya menjadi sebuah rangkaian momen yang justru memperkuat hubungan mereka. Kita anggap saja ini persiapan untuk acara penghargaan, candanya suatu hari. Dan kamu adalah bintang utamanya. Persiapan pertama dan yang paling penting adalah gaun. Wijaya membawa Anissa ke sebuah butik desainer privat yang tersembunyi di area Kebayoran Baru. Tempat itu begitu mewah dan sunyi, hanya ada mereka berdua di dalamnya, dilayani langsung oleh sang desainer. Anissa, yang terbiasa membeli pakaian di toko diskon, merasa seperti ikan kecil yang tersesat di samudra. Ia melihat label harga di salah satu gaun dan hampir pingsan. Wijaya, ini terlalu berlebihan, bisik Anissa. Harga satu gaun ini bisa untuk membeli sepetak sawah di desa. Wijaya hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Jangan pikirkan harganya. Pikirkan bagaimana perasaanmu saat memakainya. Malam itu, kamu tidak boleh merasa kurang sedikit pun. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Atas saran desainer, Anissa mencoba beberapa gaun. Gaun pertama berwarna merah menyala. Sangat glamor tapi terasa bukan seperti dirinya. Gaun kedua berwarna emas pucat. Sangat indah namun membuatnya teringat pada undangan pernikahan Doni dan Rika. Ia menggeleng. Lalu, desainer itu mengeluarkan sebuah gaun yang terbungkus sarung pakaian hitam. Ini koleksi terbaru saya. Saya rasa
Ini sangat cocok untuk karakter Anda, Bu Anissa, kata desainer itu. Saat sarung itu dibuka, napas Anissa tertahan. Gaun itu berwarna biru safir yang begitu dalam, seperti langit malam. Potongannya sederhana namun sangat elegan, memeluk tubuh di bagian atas dan jatuh menjuntai dengan anggun ke bawah. Bahannya berkilauan halus saat tertimpa cahaya, seperti taburan bintang. Tidak ada payet atau renda yang berlebihan. Kekuatannya terletak pada warna dan potongannya yang sempurna. Saat Anissa keluar dari ruang ganti mengenakan gaun itu, Wijaya yang sedang duduk di sofa langsung berdiri. Ia terdiam sejenak. Matanya menatap Anissa dengan kekaguman yang tak terhingga. "Kamu," katanya pelan. "Kamu terlihat seperti seorang ratu." Di depan cermin besar, Anissa menatap pantulan dirinya. Wanita di cermin itu bukan lagi Anissa yang kampungan. Wanita itu anggun, kuat, dan memancarkan kepercayaan diri. Gaun itu bukan sekadar pakaian. Gaun itu adalah baju zirahnya. Ia mengangguk pada bayangannya sendiri. "Aku pilih yang ini." Selanjutnya adalah perhiasan. Wijaya tidak mengajaknya ke toko. Suatu malam, ia memberikan sebuah kotak pipih panjang pada Anissa. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian putih dengan sebuah liontin safir biru yang warnanya senada dengan gaunnya. "Ini milik almarhumah ibuku," kata Wijaya lembut. "Beliau pernah bilang, suatu saat berikan ini pada wanita yang benar-benar kamu cintai dan hormati. Dan wanita itu adalah kamu, Anissa." Anissa terharu hingga tak bisa berkata-kata. Ini bukan lagi tentang pembalasan dendam. Ini tentang cinta. Tentang masa depan. Ia memeluk Wijaya erat. Namun, persiapan fisik hanyalah separuh dari perjuangan. Yang lebih berat adalah persiapan mental. Ada malam-malam di mana Anissa terbangun dengan keringat dingin, membayangkan dirinya membeku saat berhadapan dengan Doni dan Rika. Ada saat-saat di mana ia ragu. "Apa ini tindakan yang benar, Wijaya?" tanyanya suatu sore saat mereka sedang minum teh di balkon apartemen. "Rasanya seperti kita merendahkan diri ke level mereka." Wijaya meletakkan cangkirnya. Ia menatap Anissa dengan tatapan teduh. "Dengar, sayang, ada perbedaan besar antara balas dendam dan menegakkan harga diri. Balas dendam itu tujuannya untuk menyakiti orang lain. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah untuk menyembuhkan lukamu. Kamu datang ke sana bukan untuk menghina mereka, tapi untuk menunjukkan pada mereka, dan yang terpenting, pada dirimu sendiri, bahwa hinaan mereka tidak mempan. Bahwa kamu telah menang, bukan dengan menjatuhkan mereka, tapi dengan membangun dirimu sendiri." Kata-kata Wijaya seperti balsam yang menenangkan hatinya. Ia benar. Ini bukan tentang Doni dan Rika. Ini tentang Anissa. Ini adalah babak final dari proses penyembuhan dirinya. Sementara Anissa fokus pada persiapan dirinya, Wijaya melakukan gerakannya sendiri dalam senyap. Sebagai seorang CEO, ia tidak bisa membiarkan masalah personal mencampuri profesionalisme. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan bibit busuk tumbuh di perusahaannya. Dengan alasan audit kinerja tahunan, ia meminta Departemen SDM dan Audit Internal untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap semua divisi, termasuk divisi pemasaran. Ia ingin data yang objektif. Ia punya firasat bahwa orang dengan karakter seperti Doni dan Rika kemungkinan besar juga tidak beres dalam pekerjaannya. Ia hanya perlu menunggu laporan itu selesai. Hari-hari berlalu dengan cepat. Gaun biru safir itu tergantung anggun di lemari Anissa, seperti janji yang menunggu untuk ditepati. Sepatu hak tinggi yang serasi sudah disiapkan. Janji di salon kecantikan terbaik sudah dibuat. Anissa menjalani semua proses itu dengan ketenangan yang mengejutkan. Rasa takutnya telah berubah menjadi sebuah resolusi yang dingin. Malam sebelum hari H, Wijaya memasak makan malam sederhana untuk Anissa di rumahnya. Tidak ada pembicaraan tentang acara besok. Mereka berbicara tentang film yang ingin mereka tonton, tentang rencana liburan mereka setelah menikah nanti, tentang hal-hal kecil yang membahagiakan. Wijaya sengaja menciptakan sebuah gelembung kedamaian untuk Anissa, melindunginya dari badai yang akan datang. Sebelum pulang,
Anissa berdiri sejenak di depan lemari pakaiannya, menatap gaun itu. Ia menyentuh kainnya yang halus. 2,5 tahun yang lalu, ia diusir dari rumahnya dengan pakaian seadanya dan hati yang hancur. Besok, ia akan kembali menghadapi masa lalunya, mengenakan gaun seharga sawah, dengan cinta dari pria terbaik yang pernah ia kenal, dan dengan harga diri yang ia bangun kembali dari nol. Badai boleh datang. Ia sudah siap. Ia bukan lagi daun kering yang pasrah diterbangkan angin. Ia adalah batu karang. Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi taman surga duniawi. Ribuan bunga lili putih dan mawar berwarna sampanye dirangkai menjadi pilar-pilar dan gapura megah. Lampu-lampu kristal raksasa di langit-langit membiaskan cahaya keemasan, membuat segala sesuatu tampak berkilauan. Alunan musik dari sebuah mini orkestra mengalun lembut, mengisi ruangan dengan melodi yang romantis dan mewah. Para tamu, yang terdiri dari kalangan sosialita dan pebisnis, berlalu lalang dalam balutan gaun malam dan setelan jas mahal. Ini adalah puncak dari impian Doni dan Rika. Sebuah pameran kesuksesan dan kebahagiaan yang sempurna. Di atas pelaminan yang megah, bertabur bunga dan cahaya, Doni dan Rika duduk seperti raja dan ratu. Doni, dalam setelan jas putih gading, tampak gagah dan penuh percaya diri. Rika, dalam gaun pengantin berekor panjang yang penuh payet, tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang putih. Mereka menyalami tamu, menerima ucapan selamat, dan tertawa, menikmati setiap detik menjadi pusat perhatian. Bagi mereka, ini adalah bukti kemenangan mereka. Mereka berhasil mendapatkan semua yang mereka inginkan. Karir, status sosial, dan satu sama lain. Anissa dan Wijaya tiba tepat pukul 8 malam. Tidak terlalu awal, tidak juga terlambat. Mereka sengaja memilih waktu di mana acara sudah mencapai puncaknya. Saat pintu ballroom yang tinggi dan berat itu dibuka oleh petugas, semua keramaian seakan terhenti sejenak. Mereka melangkah masuk. Anissa mengenakan gaun biru safirnya. Warna gaun itu begitu kontras dengan dekorasi ruangan yang serba putih dan emas, membuatnya langsung menarik perhatian. Rambutnya disanggul modern yang simpel namun elegan, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Kalung berlian dan safir di lehernya menangkap cahaya lampu, berkilauan dengan anggun. Riasannya tidak tebal, namun berhasil menonjolkan fitur wajahnya yang kini lebih tirus dan tegas. Ia berjalan dengan punggung tegak, dagu terangkat, dan ekspresi wajah yang tenang, nyaris tanpa emosi. Di sisinya, Wijaya berjalan dengan langkah mantap. Setelan jas hitam rancangan desainer ternama membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia tidak tersenyum, hanya menatap lurus ke depan dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Mereka tidak terlihat seperti tamu undangan biasa. Mereka terlihat seperti pemilik acara. Bisik-bisik langsung terdengar, menyebar dari satu meja ke meja lain seperti api. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Gaunnya. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tapi lihat pria di sebelahnya. Bukankah itu Bapak Wijaya Aditama? Dari Aditama Group. Apa? Yang benar? Sedang apa seorang Wijaya Aditama di pernikahan manajer pemasaran? Mungkin teman dekat? Tapi lihat wajah mereka. Serius sekali. Perhatian seluruh ruangan kini terpusat pada dua sosok yang baru saja masuk itu. Mini orkestra yang tadinya memainkan lagu romantis seakan kehilangan irama untuk sesaat. Di atas pelaminan, Rika adalah yang pertama menyadari perubahan atmosfer di dalam ruangan. Ia mengikuti arah pandang para tamu. Matanya menyipit, mencoba melihat siapa yang telah berani mencuri perhatian dari hari besarnya. Ia melihat seorang wanita dalam gaun biru. Siluetnya tampak familiar. Saat wanita itu melangkah lebih jauh ke dalam cahaya, senyum di wajah Rika membeku. Ia menyikut lengan Doni. Don, lihat. Desisnya. Doni, yang sedang tertawa bersama seorang kolega, menoleh ke arah yang ditunjuk Rika. Tawanya langsung mati di tenggorokannya. Matanya membelalak tak percaya. Tubuhnya menegang. Itu, Anissa? Tidak mungkin. Anissa yang ia kenal adalah wanita desa dengan daster dan rambut yang diikat seadanya. Wanita ini adalah orang yang sama sekali berbeda.
Ia seperti bintang film yang berjalan di karpet merah. Dan pria di sebelahnya. Wajah pria itu terasa tidak asing. Pria itu tampak begitu berkuasa, begitu berwibawa. Rasa panik yang dingin mulai merayapi Doni. Kenapa Anissa ada di sini? Dan siapa pria itu? Senyum yang sejak tadi terpasang di wajah mereka kini terasa seperti topeng karet yang kaku dan menyakitkan. Kebahagiaan sempurna mereka tiba-tiba retak. Anissa dan Wijaya tidak langsung berjalan ke pelaminan. Mereka memainkan peran mereka dengan sempurna. Mereka berhenti sejenak di dekat pintu masuk, seolah sedang mengamati dekorasi ruangan. Kemudian, mereka berjalan perlahan ke arah buku tamu. Anissa menandatangani buku itu dengan tulisan tangan yang rapi, sementara Wijaya berdiri di sampingnya. Satu tangan dimasukkan ke dalam saku celananya, mengamati sekeliling dengan tatapan tajam. Beberapa tamu yang merupakan kolega bisnis Wijaya menghampiri mereka dengan terkejut. "Pak Wijaya, sebuah kehormatan bisa bertemu Bapak di sini," sapa seorang pria paruh baya. Wijaya tersenyum tipis. "Selamat malam, Pak Harto. Dunia memang sempit, ya." Ia kemudian melingkarkan lengannya dengan protektif di pinggang Anissa. "Kenalkan, ini calon istri saya, Anissa." Anissa tersenyum dan mengangguk sopan pada Pak Harto, yang menatapnya dengan kekaguman. Berita bahwa Wijaya Aditama yang terkenal dingin dan gila kerja itu punya calon istri, apalagi seorang wanita yang begitu memukau, adalah sebuah gosip panas. Dari atas pelaminan, Doni dan Rika menyaksikan semua itu dengan jantung yang berdebar semakin kencang. Calon istri Bapak Wijaya? Jadi pria itu adalah bos besar mereka? Dunia Doni seakan berputar. Rika mencengkeram lengan Doni begitu keras hingga kukunya menancap di balik kain jas. Wajahnya pucat pasi. Ini bencana. Ini bukan sekadar reuni yang canggung. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Setelah menyapa beberapa orang, Anissa dan Wijaya akhirnya mulai berjalan menuju pelaminan. Langkah mereka tidak terburu-buru, tenang, dan penuh perhitungan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Para tamu di sekitar pelaminan seakan menahan napas, merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Alunan musik dari orkestra kini terdengar seperti musik latar dari sebuah film thriller. Anissa mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah Doni dan Rika. Untuk pertama kalinya malam itu, tatapan mereka bertemu. Di mata Anissa, tidak ada lagi air mata atau rasa sakit. Yang ada hanyalah ketenangan yang dingin seperti es. Ketenangan seorang pemenang. Bagi Doni dan Rika, yang berdiri di puncak kebahagiaan mereka, pintu neraka baru saja terbuka di hadapan mereka. Dan dua sosok anggun itu sedang berjalan masuk untuk menyeret mereka ke dalamnya. Setiap langkah Anissa di atas karpet tebal ballroom terasa seperti sebuah ketukan dalam tempo yang lambat dan mematikan. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padanya, namun fokusnya hanya satu, dua sosok yang membeku di atas pelaminan. Ia bisa melihat keringat mulai membasahi pelipis Doni. Ia bisa melihat senyum Rika yang kaku dan gemetar di ujung bibirnya. Musik masih mengalun, tapi di telinga Anissa, yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang tenang dan mantap. Di sisinya, ia bisa merasakan kehangatan lengan Wijaya yang melingkar di pinggangnya. Sebuah jangkar yang memberinya kekuatan tak terbatas. Mereka tiba di depan tangga kecil menuju pelaminan. Beberapa kerabat dekat Doni dan Rika yang berdiri di dekat tangga menatap mereka dengan bingung dan curiga. Anissa dan Wijaya menaiki 3 anak tangga itu dengan perlahan, seolah tidak ada hal yang lebih wajar di dunia. Akhirnya, mereka berdiri tepat di hadapan kedua mempelai. Jarak mereka hanya 1 meter. Anissa bisa melihat dengan jelas riasan tebal Rika yang tidak mampu menutupi kepucatan wajahnya. Ia bisa mencium aroma parfum mahal Doni yang bercampur dengan bau samar keringat dingin. Hening sejenak. Keempatnya saling bertatapan dalam sebuah drama bisu yang disaksikan ratusan orang. Anissa adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sopan namun tidak mencapai matanya. "Selamat ya, Doni, Rika," katanya dengan suara yang jernih dan stabil. Tidak ada getaran, tidak ada nada sinis. Hanya sebuah ucapan selamat yang datar. "Doni,
yang otaknya sedang bekerja keras mencari cara untuk keluar dari situasi ini, memutuskan untuk mengambil jalur arogansi. Itu adalah satu-satunya mekanisme pertahanan yang ia kenal. Ia tertawa. Suara yang terdengar dipaksakan dan parau. Anissa? Wah, Pangling. Aku hampir tidak mengenalimu, katanya, mencoba terdengar santai. Matanya melirik Wijaya sekilas dengan tatapan meremehkan. Hebat sekali penampilanmu. Datang sama siapa ini? Pacar baru, ya. Itu adalah sebuah kesalahan fatal. Sebuah usaha menyedihkan untuk kembali menempatkan Anissa di posisi yang lebih rendah. Rika, yang merasa posisinya sebagai ratu malam itu terancam, ikut menimpali. Egonya tidak terima melihat Anissa yang ia anggap sampah masa lalu, kini tampil begitu memukau. Akhirnya ada juga yang mau sama kamu. Desisnya dengan senyum sinis yang beracun. Kirain bakal jadi perawan tua selamanya setelah dicampakan. Hinaan itu, yang dulu pasti akan menghancurkan hati Anissa, kini terasa seperti angin lalu. Anissa tidak goyah. Ia justru merasa kasihan. Di hari pernikahan mereka sendiri, yang mereka miliki hanyalah kebencian dan rasa tidak aman. Anissa tidak membalas hinaan mereka. Ia hanya melebarkan senyumnya sedikit. Senyum seseorang yang memegang semua kartu kemenangan. Ia menoleh sejenak pada Wijaya, sebuah isyarat tanpa kata, lalu kembali menatap Doni dan Rika. Tentu ada yang mau, jawabnya lembut. Kenalkan, ini calon suamiku. Setelah mengucapkan kalimat itu, Anissa sedikit memundurkan langkahnya, memberikan panggung sepenuhnya pada Wijaya. Wijaya maju selangkah. Ia tidak tersenyum. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Doni, menguncinya di tempat. Doni merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri. Tatapan itu adalah tatapan yang sama yang ia lihat saat Wijaya memimpin rapat dewan direksi. Tatapan yang tidak mentolerir kegagalan atau kebodohan. Wijaya mengulurkan tangannya pada Doni. Sebuah gestur sopan yang terasa seperti sebuah ancaman. Dengan tangan gemetar, Doni menyambut uluran tangan itu. Jabatan tangan Wijaya terasa begitu kuat dan dingin. Wijaya Aditama, kata Wijaya. Suaranya tidak keras namun terdengar jelas di tengah keheningan yang canggung di sekitar pelaminan. Mungkin kalian lebih kenal saya sebagai CEO di kantor kalian. Bom itu akhirnya meledak. Jika tadi wajah Doni dan Rika hanya pucat, kini wajah mereka benar-benar putih seperti kertas. Napas Rika tercekat di tenggorokannya. Ia terhuyung sedikit dan hampir jatuh jika tidak berpegangan pada kursi pelaminannya. Buket bunga mawar putih di tangannya bergetar hebat. Doni menarik tangannya dari jabatan tangan Wijaya seolah baru saja menyentuh bara api. Lututnya terasa lemas. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk tetap berdiri tegak. CEO, calon suami Anissa? Anissa, si perempuan kampungan, akan menikah dengan bos besar mereka? Logika mereka tidak mampu memproses informasi itu. Ini terlalu absurd, terlalu mengerikan. Orang tua mereka yang duduk di kursi terdekat, yang mendengar percakapan itu, saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan dan kengerian. Beberapa kolega Doni yang berdiri di dekat pelaminan ternganga tak percaya. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi desas-desus yang lebih jelas. Kamera fotografer yang terus berkedip kini terasa seperti lampu sorot interogasi, mengabadikan setiap detik dari kehancuran harga diri mereka. Doni mencoba membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa keluh. Ia ingin berteriak, ingin mengusir mereka, tapi ia tidak berdaya. Di hadapan Wijaya Aditama, ia hanyalah seorang manajer kecil yang nasibnya berada di ujung pena pria itu. Wijaya, melihat kehancuran total di wajah mereka, tahu bahwa misinya sudah selesai. Ia kemudian sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin membisikkan sesuatu yang rahasia, namun dengan volume yang cukup untuk didengar oleh orang-orang terdekat. Sekali lagi, selamat atas pernikahan kalian, katanya dengan nada yang dingin dan profesional. Nikmati malam ini sepuasnya. Karena hari Senin, saya tunggu kalian berdua di ruangan saya jam 9 pagi. Ada beberapa hal terkait kinerja dan etika yang perlu kita diskusikan. Kata,
Etika, diucapkan dengan penekanan yang tajam, seperti ujung pisau yang menusuk tepat di jantung mereka. Itu adalah sebuah vonis. Sebuah hukuman mati untuk karir dan reputasi mereka. Setelah menjatuhkan kalimat terakhir itu, Wijaya berbalik badan. Ia kembali merangkul pinggang Anissa dengan lembut. "Ayo, sayang. Urusan kita di sini sudah selesai." Anissa mengangguk. Ia memberikan satu tatapan terakhir pada Doni dan Rika. Tatapan yang tidak lagi berisi benci atau amarah. Hanya sebuah tatapan kosong, seolah ia sedang melihat dua orang asing yang tidak lagi berarti apa-apa dalam hidupnya. Mereka berdua menuruni tangga pelaminan dengan keanggunan yang sama saat mereka datang. Mereka berjalan melintasi ballroom, melewati para tamu yang menatap mereka dengan campuran rasa kagum, takut, dan penasaran. Mereka tidak menoleh ke belakang. Di atas pelaminan, Doni dan Rika masih membeku di posisi mereka. Musik kembali mengalun, tapi suasana pesta sudah hancur. Semua orang kini menatap mereka dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan kekaguman, melainkan tatapan kasihan yang bercampur cemooh. Hari yang seharusnya menjadi hari termegah dalam hidup mereka, dalam sekejap telah berubah menjadi panggung penghinaan terbesar yang pernah mereka alami. Mahkota raja dan ratu mereka telah jatuh dan terinjak-injak, meninggalkan mereka telanjang dalam rasa malu dan ketakutan di tengah surga palsu yang mereka ciptakan sendiri. Begitu pintu mobil mewah Wijaya tertutup, kedap suara dari dunia luar, Anissa merasakan seluruh kekuatan yang menopangnya selama beberapa jam terakhir seakan menguap. Ia bersandar di kursi kulit yang empuk, memejamkan matanya, dan mengembuskan napas panjang yang bergetar. Hening sejenak, hanya terdengar suara mesin mobil yang halus. Wijaya tidak langsung menyalakan mobil. Ia menatap Anissa, mengulurkan tangannya, dan mengelus pipi wanita itu dengan lembut. "Kamu hebat sekali," bisiknya. Sentuhan itu meruntuhkan pertahanan terakhir Anissa. Setetes air mata jatuh membasahi pipinya, diikuti oleh tetesan-tetesan lainnya. Ia tidak terisak, hanya menangis dalam diam. Ini bukan tangisan kesedihan atau kekalahan. Ini adalah tangisan pelepasan. Tangisan yang membersihkan sisa-sisa luka dan racun yang telah mengendap di hatinya selama bertahun-tahun. Setiap tetes air mata itu seolah membawa pergi serpihan kenangan pahit, hinaan, dan rasa tidak berharga. Wijaya menarik Anissa ke dalam pelukannya. Anissa menyandarkan kepalanya di dada bidang Wijaya, merasakan detak jantung pria itu yang teratur dan menenangkan. "Sudah selesai," bisik Wijaya di puncak kepalanya. "Semuanya sudah selesai, sayang. Buku itu sudah ditutup." Anissa mengangguk dalam pelukan Wijaya. Ia tahu Wijaya benar. Babak kelam dalam hidupnya itu akhirnya benar-benar berakhir malam ini. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kedamaian aneh yang menyelimuti hatinya. Hari Senin pagi di kantor Aditama Property Group terasa berbeda. Gosip tentang insiden di pernikahan Doni dan Rika telah menyebar lebih cepat dari email internal. Semua orang membicarakannya dalam bisik-bisik di pantry atau melalui pesan singkat. Saat Doni dan Rika berjalan melewati lobi menuju lift, mereka merasakan puluhan pasang mata seakan menusuk punggung mereka. Tatapan itu adalah campuran dari rasa ingin tahu, cemooh, dan kasihan. Mereka yang dulu selalu berjalan dengan dagu terangkat, kini menunduk, berharap bisa tembus pandang. Tepat pukul 9:05, mereka tiba di lantai teratas, di depan ruang sekretaris CEO. Rina, sang sekretaris, menatap mereka dengan ekspresi dingin dan profesional. "Bapak Wijaya sudah menunggu," katanya tanpa basa-basi. Ruangan Wijaya terasa dingin dan mengintimidasi. Wijaya duduk di belakang meja kerjanya yang besar, tidak sendirian. Di sampingnya duduk Kepala Departemen SDM dan Kepala Audit Internal. Di atas meja, tergeletak sebuah map tebal. "Silakan duduk," kata Wijaya tanpa memandang mereka. Matanya fokus pada dokumen di hadapannya. Doni dan Rika duduk dengan kaku di kursi tamu. Jantung mereka berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Wijaya akhirnya mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam dan tanpa emosi. Ia sama sekali tidak menyinggung tentang acara pernikahan atau hubungan personalnya dengan Anissa.
Ia adalah CEO yang sedang menangani masalah perusahaan. Saya telah menerima laporan hasil audit kinerja dan etika divisi pemasaran, mulainya dengan nada datar. Dan terus terang, saya sangat kecewa. Ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam laporan penjualan yang Anda tangani, Doni. Angka yang digelembungkan untuk mengejar target bonus. Selain itu, ada beberapa laporan pengeluaran untuk hiburan klien yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untukmu, Rika, tercatat kamu sering menyalahgunakan fasilitas kantor dan melakukan klaim lembur fiktif. Wijaya membuka map itu, menunjukkan beberapa halaman yang sudah ditandai. Semua bukti ada di sana, hitam di atas putih. Mereka tidak bisa mengelak. Perusahaan ini tidak punya tempat untuk karyawan yang tidak jujur dan tidak memiliki integritas. Lanjut Wijaya, nadanya final. Kalian punya dua pilihan. Mengundurkan diri secara sukarela hari ini juga, atau perusahaan akan memberhentikan kalian secara tidak hormat dengan semua catatan pelanggaran ini. Silakan dipikirkan. Saya beri waktu 5 menit. Setelah berkata begitu, Wijaya bersandar di kursinya, membiarkan kata-katanya meresap. Doni dan Rika saling berpandangan dengan putus asa. Karir yang mereka bangun dengan susah payah, yang mereka bangga-banggakan, hancur dalam sekejap. Mereka tahu, jika mereka dipecat dengan catatan buruk, akan sulit sekali mencari pekerjaan di industri yang sama. Dengan lemas, mereka memilih pilihan pertama. Beberapa minggu kemudian, Anissa mendengar kabar bahwa Doni dan Rika akhirnya bercerai. Pernikahan yang mereka mulai dengan kemegahan ternyata tidak mampu bertahan dari badai tekanan finansial dan saling menyalahkan. Anissa mendengarkan berita itu dari Sinta saat makan siang. Yang mengejutkan, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada kegembiraan. Hidup mereka bukan lagi urusannya. Ia terlalu sibuk mempersiapkan kebahagiaannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pagi yang cerah, Anissa dan Wijaya melangsungkan pernikahan mereka. Bukan di ballroom hotel yang mewah, melainkan di sebuah taman belakang rumah baru mereka yang asri. Acaranya berlangsung hikmat dan hangat, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Ibu Anissa menangis haru saat Wijaya mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Ia memeluk putrinya, melihat pancaran kebahagiaan sejati yang dulu sempat ia khawatirkan tidak akan pernah dilihatnya lagi. Anissa, dalam balutan kebaya putih sederhana namun sangat anggun, tampak begitu cantik dan damai. Ia tidak lagi membutuhkan gaun mahal atau perhiasan gemerlap untuk merasa berharga. Ia sudah menemukan nilainya dari dalam dirinya sendiri. Sore itu, setelah acara selesai, Anissa dan Wijaya berdiri di balkon kamar mereka, menatap matahari yang mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga keemasan. Wijaya memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Anissa. Bahagia? Bisik Wijaya. Anissa tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatinya. Ia menyentuh cincin pernikahan yang kini melingkar di jarinya. Sangat. Ia memejamkan matanya, menghirup udara sore yang segar. Ia teringat kembali hinaan Doni yang pernah begitu membekas. Dasar kampungan, tidak akan ada pria berkelas yang mau denganmu. Ironisnya, hinaan itulah yang mendorongnya untuk pergi, untuk berjuang, untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Hinaan itu jugalah yang secara tidak langsung membawanya bertemu dengan Wijaya, pria paling berkelas yang pernah ia kenal, bukan karena hartanya, tapi karena hatinya. Kemenangan terbesarnya bukanlah saat melihat Doni dan Rika jatuh. Kemenangan terbesarnya adalah saat ini. Berdiri di sini, sebagai wanita yang utuh, dicintai dengan tulus, dan damai dengan masa lalunya. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya, dan ia siap menyambut pagi yang cerah dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia akhirnya bebas.